Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4. Perkenalkan, nama saya Randi Alvin Mandagi dari SMP Santa Maria 2 Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi kriteria persyaratan ujian kinerja. Masukan dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan saya dalam melakukan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menonton. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS 1. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Kabarnya semuanya? Sehat dan baik. Baik. Puji Tuhan. Kali ini kita akan kembali dalam pelajaran sosiologi bersama Pak Randi di sini. Ngomong-ngomong di sini masuk semua kah teman-temannya? Masuk, Pak. Wah, luar biasa. Berarti lengkap nih ya kehadirannya semua anak-anak kelas 11 IPS 1. Ya, bangga sekali saya. Oke, dalam pertemuan kali ini Pak Randi akan memberikan sedikit materi yang mungkin nanti kalian akan lakukan sebuah diskusi di dalam materi yang Pak Randi akan sampaikan di kelas 11 ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiklah kita untuk membawa Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Oke, untuk Saudara Raymond, saya berikan kesempatan untuk memimpin doa. Silakan. Oke, baiklah Pak Randi. Marilah teman-teman dan Pak Randi, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, luar biasa Raymond, terima kasih doanya. Untuk hari ini anak-anak Pak Randi akan membahas tentang materi masalah sosial. Tetapi sebelum itu kalau kita sedikit mengetahui di dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak lepas dari fenomena-fenomena kehidupan. Ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan. Nah, tetapi dalam situasi di kehidupan sehari-hari itu kita selalu tidak lepas dengan masalah-masalah pula yang tidak menyenangkan itu. Tetapi hari ini Pak Randi akan sedikit memberikan gambaran. Ketika masalah-masalah itu hadir dalam kehidupan kita, apakah itu juga dirasakan oleh orang lain atau hanya dirasakan oleh diri kita sendiri? Nah, untuk lebih dalamnya Pak Randi akan sedikit memberikan gambaran dulu. Ya. Pernahkah kalian ya melihat situasi-situasi yang ada di gambar ini deh? Nah, kelihatankah? Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Lihat. Oke, pernah lihatkah di lingkungan kalian situasi dari 3 gambar ini? Sering terjadi sih, Pak. Sering terjadi. Nah, Iya, Pak. kira-kira bisakah kalian deskripsikan nih situasi yang seperti apa sih di dalam 3 gambar ini? Yang bisa raise hand. Oke, silakan Roland. Dari 3 gambar ini yang bisa saya deskripsikan itu adanya kemiskinan, adanya perundungan di mahasiswa, dan yang satunya itu ada bencana alam yang disebabkan kemungkinan besar oleh sampah, Pak. Luar biasa. Good. Mungkin ada yang lain? Atau sama? Sama ya. Situasi yang dilihatkan di dalam gambar tersebut adalah situasi yang mungkin banyak orang merasakannya. Mungkin bukan kita, mungkin beberapa orang saja, tetapi mempengaruhi masyarakat yang lebih luas. Adakah di sekitarmu? Di Sidoarjo adakah? Di Surabaya adakah? Ada, Pak. Situasi yang seperti ini? Ada, Pak. Ada. Pernah nggak menjadi salah satu korban di antara 3 gambar ini? Puji Tuhannya belum pernah sih Pak, puji Tuhan. Iya, pernah sih, Pak. Iya. Yang mana? Yang mungkin pernah kamu alami juga. Ini ya gambar. Kalau kebanjiran rumah pernah sih Pak, kalau kebanjiran. Oke. Kalau banjir? Banjir maksudnya nggak sampai badan ya? Pernah nggak situasi yang seperti ini akhirnya macet dan lainnya? Pernah, Pak. Bapak, Kenapa? Oke, luar biasa. Berarti bukan hanya Pak Andi yang juga merasakan situasi yang seperti ini. Mungkin kalau gambar kemiskinan sama perundungan ini, Pak Andi nggak bisa menanyakan lebih jauh ya karena itu wilayah privat. Tetapi ada dan terjadi dalam kehidupan nyata anak-anak. Perundungan terutama. Ya. Mungkin di sekolah kita masa PJJ belum bisa nih dideskripsikan apakah terjadi perundungan. Tetapi kalau situasi normal, mungkin saja ada nih di sekitar kita atau teman-teman kita yang mengalami hal tersebut. Menurut Anda, idealkah kondisi yang seperti ini? Ada yang bisa raise hand? Oke, silakan. Wah, Roland lagi. Oke, silakan Roland. menurut saya itu dalam situasi seperti ini itu menurut saya tidak ideal, Pak.
Kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa mengatasi sebelumnya atau mengantisipasi, kondisi seperti ini tidak akan terjadi. Jadi seperti itu, Pak. Tetapi kok walaupun kita mengatakan ini tidak ideal, tapi kok terjadi, anak-anak? Apakah semua orang ini mengharapkan situasi seperti ini? Tidak kan ya? Tetapi ada. Dan apa yang kita lakukan? Terkadang biasanya kita diam saja mungkin. Atau ya mengabaikanlah. Pokoknya saya masih hidup, mungkin seperti itu. Nah, situasi yang tidak ideal ini ternyata hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu dalam pertemuan kali ini, Pak Randi akan menjelaskan lebih dalam lagi. Bahwa dari gambar-gambar tersebut, itu adalah sebuah masalah, anak-anak. Masalah, kalau ada kata-kata masalah, pasti ada upaya untuk mengatasi. Nah, tetapi kita harus melihat dulu lebih dalam. Apa saja yang dikatakan oleh situasi sehari-hari itu sebagai sebuah masalah sosial. Maka dari itu dalam pertemuan hari ini, Pak Randi akan memberikan sedikit pemahaman tentang apa itu permasalahan sosial di dalam masyarakat. Terkhusus pada pengertian kriteria dan faktor penyebab. Untuk lebih dalam, Pak Randi akan berikan satu tayangan video. Tetapi sebelum itu, Pak Randi akan berikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Dalam pembelajaran kali ini, Pak Randi menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kalian diharapkan untuk mampu menganalisis faktor penyebab masalah sosial dengan mengkaitkannya dengan pengelompokan sosial dan eksklusi dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Serta kalian juga mampu memberikan respon dan menganalisa faktor penyebab nih, apa sih yang menyebabkan masalah sosial itu terjadi di masyarakat. Nah, dari sini nanti Pak Randi akan mencapai tujuan pembelajaran itu dengan proses pembelajaran pada hari ini. Mengawali kegiatan pada hari ini, Pak Randi akan tayangkan sebuah pengertian, yaitu menurut Sujono Sukamto, apa sih yang dikatakan oleh masalah sosial? Masalah sosial itu dapat diartikan sebagai suatu ketidaksesuaian, tidak cocok antara unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Oke, sekarang saya akan tunjukkan satu tayangan video. Ini kalau saya play bisa atau tidak, nanti kita lihat bersama. Video ini akan menggambarkan apakah ini disebut dengan masalah sosial atau tidak. Oke. Coba saya stop screen dulu. Saya maksimalkan video. Dari video itu, anak-anak, kira-kira ini bisa disebut dengan masalah sosial nggak, Nak? Bisa. Kenapa? Kenapa dengan masalah sosial? Indikasinya dari video itu tadi ya, kamu lihat itu ini ya, itu masalah bisa. Di sisi mananya? Di adegan yang seperti apa?
menurut kamu itu adalah masalah sosial? Silakan Fabian. Dari keseluruhan semua di video ini itu merupakan apa namanya? Masalah sosial. Masalah sosial, benar. Masalah sosial mulai dari masyarakatnya itu tidak mempedulikan sekitarnya dan hanya mempedulikan gawainya saja. Udah meskipun ada perundungan di mana-mana, mereka hanya memvideokannya saja agar itu menjadi suatu agar ngetren gitulah. Betul. Mungkin ada yang mau menambahkan. Saya tunjukkan lagi. Saya mau bertanya lagi ya. Siapakah sih anak kecil ini dalam video tadi? Menurut kamu itu dia selaku apa? Kenapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, ada 2 partisipan. Oke, Roland dulu deh, silakan Roland. Nanti Raymond ya. Menurut saya anak kecil yang di dalam video tadi itu anak yang belum terpengaruh oleh gawai dan mungkin masih polos ya, jadi masih belum terpengaruh oleh hal tersebut. Disimbolkan dengan anak kecil ya, mungkin ya, yang notabene itu mereka mungkin saja belum mengenal gadget lebih dalam. Oke, Raymond, siapakah sih anak kecil ini menurut kamu? Kalau menurut saya sih orang yang sadar sih. Soalnya kalau misalnya anak kecil itu bisa mengikuti apa yang dilakukan masyarakat. Jadi menurut saya itu orang yang sadar gitu. Kenapa sih yang lain nggak mempedulikan yang di sekitarnya? Nah kan tadi ada video di situ anak kecil yang mencoba menyadarkan para yang kecanduan Media sosial. kecanduan yang HP gitu loh. Nah itu menurut saya ya orang yang sadar gitu. Oh, orang yang sadar, oke, bahwa itu salah gitu ya, menurut pandanganmu ya Ramon ya. Iya Pak. Oke, pertanyaan kedua, siapakah mereka yang di sebelah kanan bawah ini? Mereka ini siapa? Oke, yang bisa raise hand. Roland ini masih raise hand, ini mau menjawab atau bagaimana? Oke, Fabian, silakan Fabian. Mereka ini merupakan masyarakat yang sudah apa namanya itu bisa dibilang itu sudah kecanduan akan kemajuan teknologi, karena kemajuan teknologi itu mereka melupakan apa yang di sekitar mereka dan mereka tuh hanya mementingkan diri mereka sendiri, tidak mementingkan lingkungan mereka, keadaan sosialnya di sekitar, apakah ada yang dirundung ataupun kemiskinan, mereka tidak mempedulikannya, mereka hanya ingin yang mempedulikan diri mereka saja, seperti itu. Oke, good. Tapi menurut pandangan kalian ya, mereka sadar nggak bahwa mereka salah? Ini yang mereka ya saya ngomongnya. Mereka sadar nggak kalau yang mereka lakukan itu salah di video itu? Kira-kira. Fabian? Mereka sadar, cuman mereka tidak peduli itu saja. Oke. Kalau Raymond? Kalau menurut saya sih tidak sadar karena bagi mereka itu media sosial atau yang alat elektronik itu yang paling benar gitu Pak. Jadi mereka nggak sadar bahwa mereka salah ya, karena yang alat yang mereka pakai atau yang sering pakai atau kecanduan itu ya mereka mengira itu benar gitu. Seperti yang trending itu, mereka itu selalu percaya dengan yang apa yang viral. Oke, good. Oke. Terakhir Yemima, menurut Yemima? Kalau menurut saya itu tidak, karena tidak ada yang memberitahu jika kegiatan apa yang mereka lakukan itu benar atau salah, karena mereka sudah kecanduan pada gawai itu. Oke. Regina, mungkin tambahkan? Ya, saya mau nambahin yang kayak Raymond. Jadi mereka tuh nggak sadar karena yang mereka pegang handphone itu udah menjadi kayak kehidupan sehari-harinya mereka. Jadi ya gitu. Meskipun dibilangin ya pasti gitu lagi. Karena udah jadi kehidupan sehari-harinya. Wah, luar biasa analisanya. Bagus. Bagi mereka itu normal. Bagi mereka, yang mereka lakukan itu adalah yang dilakukan oleh banyak orang. Dan kita tidak sadar bahwa mungkin saja itu adalah masalah sosial. Kita lihat data aslinya, ini kan fiksi ya, tapi aslinya di Indonesia bagaimana? Bagaimana dengan di Indonesia? Data statistik mengatakan bahwa pengguna media sosial itu yang masuk ke dalam kategori kasus pidana, ya, masuk ke kasus pidana nih, itu di tahun 2020 sudah tinggi sekali. Dan itu kebanyakan kasus pidananya adalah karena mereka dengan sengaja menyebarkan hoax soal COVID-19 lah, vaksin yang seperti ini, seperti itu. Lalu undang-undang cipta kerja yang katanya mau merugikan para pekerja.
Dan itu di media sosial anak-anak. Dari tahun data tahun 2017 sampai tahun 2020. Ternyata di tahun 2020 khususnya ketika kita masa pandemi, penggunaan handphone dengan kasus pidana terbanyak itu di tahun kita tahun 2020. Bayangkan di Indonesia pun juga seperti itu. Mereka percaya dengan fakta-fakta yang belum tentu diuji kebenaran. Oke, maka dari itu Pak Andi akan lebih dalam lagi. Mengapa sih ini dikatakan sebagai masalah sosial anak-anak? Ada 5 kriteria bahwa suatu kejadian itu dikatakan sebagai masalah sosial. Atau satu fenomena itu dikatakan dengan masalah sosial. Ada 5, yaitu dari gejalanya, sumbernya, pihak yang menetapkan itu masalah atau tidak, sifatnya, lalu perhatian dari masyarakat. Nanti kita akan analisa berdasarkan kasus yang anak kecil tadi dengan orang yang lebih banyak tadi tentang media sosial. Yang pertama, masalah sosial itu kriteria pertamanya adalah dari gejalanya. Bahwa masalah sosial itu bisa terjadi karena adanya perbedaan nilai yang dianut oleh masyarakat dengan kondisi nyatanya atau kondisi realnya. Kebanyakan orang di Indonesia melihat situasi di pantai, contohnya gitu ya. Harusnya kan menggunakan pakaian renang, bikini itu normal dari masyarakat tertentu, tapi bagi masyarakat Indonesia dikatakan masih belum normal. Bagi mereka itu adalah masalah sosial. Kok badan dilihat-lihat normal? Itu kan di pantai, ya, bukan di pasar ya. Di pasar baru masalah banget itu, mencuri perhatian. Nah, dari gejala itu kita bisa mengatakan bahwa fenomena ini termasuk masalah sosial. Ada perbedaan antara nilai yang dianut dengan kondisi di kehidupan nyata. Contohnya tadi. Yang kedua adalah dari sumbernya. Masalah sosial, suatu fenomena itu bisa dikatakan masalah sosial apabila adanya situasi atau kondisi dari masyarakat yang mengalami itu bisa memicu sebuah masalah sosial. Jadi ada kondisi tertentu yang dialami oleh masyarakat itu bisa memunculkan masalah sosial selanjutnya. Contohnya banjir. Banjir kan kondisi itu ya, situasi nih. Nah, ketika banjir terjadi, apa yang akan terjadi dampaknya? Nah, dampaknya bisa jadi terjadi kemiskinan, terjadinya orang tidak memiliki tempat tinggal. Nah, itu kan masalah sosialnya. Bukan banjirnya masalahnya, tetapi dampak sosial yang terjadi dari kondisi tersebut. Nah, ini termasuk kriteria masalah sosial dari sumber. Bisa dipahami nggak ya sumber ini ya? Oke, saya. Lalu pihak yang menetapkan, kriteria ketiga. Pihak yang menetapkan, masyarakat setempat dapat menetapkan fenomena-fenomena sosial itu sebagai masalah sosial jika situasi yang diharapkan, yang kita ingin itu nggak sesuai dengan kenyataan. Contoh nih, situasi yang kita inginkan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Jadi semua orang di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, itu kan yang diharapkan. Tetapi nyatanya tidak seluruh wilayah di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan lulusan-lulusan orang seusia Pak Randi ini ada yang lulusan SD, SMP. Ini masalah sosial di dalam bidang pendidikan. Nah, yang menetapkan bahwa itu masalah sosial itu bukan Pak Randi, bukan kita secara pribadi, tetapi masyarakat. Karena apa? Harapan nggak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya masyarakat menetapkan ini masalah sosial. Bisa dipahami? Pihak yang menetapkan. Oke. Lalu berdasarkan sifat, nah ini bahasa baru yang mungkin atau sudah kita pernah dengar. Berdasarkan sifat, kriteria masalah sosial itu ada laten dan manifest. Laten itu yang tidak disadari bahwa itu masalah sosial. Ada yang disadari bahwa itu masalah sosial. Contoh, membuang sampah tanpa tahu tempatnya di mana. Bagi kita, membuang sampah dilempar saja. Itu kita tidak menyadari bahwa itu masalah sosial. Perilaku bahwa membuang sampah sembarangan, itu masalah sosial. Yang bisa memunculkan dampak apa? Kebanjiran. Bisa memunculkan dampak apa? Lingkungan yang kotor. Nah, ini tidak disadari oleh sebagian masyarakat. Lalu yang kedua, sifatnya ada yang manifest atau laten. Manifest atau nyata atau disadari. Yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kita lihat nih, ada orang bajunya compang-camping, minta-minta uang. Ada orang yang kelihatan kurus kering, kelaparan. Wah, ini kemiskinan, ini jelas masalah sosial. Tanpa harus kita memikirkan panjang-panjang, kita bisa menyatakan bahwa ini masalah sosial. Itu adalah sifat manifest atau nyata. Kalau yang laten, kita nggak sadar. Contoh lagi. Ya. Kira-kira korupsi itu masalah sosial nggak? Budaya korupsi itu masalah sosial nggak? Iya, Pak. Ya, menurut Fabian bagaimana? Ya Pak, itu merupakan masalah sosial. Saya mau tanya, laten atau manifest? Disadari atau tidak disadari? Nah, itu manifest ya. Disadari oleh yang tidak korupsi. Iyalah Pak. Tapi tidak disadari bagi yang melakukan korupsi. Yang tidak memiliki kesempatan untuk korupsi mungkin mengatakan bahwa itu manifest.
Tetapi ketika kita punya kesempatan itu, akhirnya mempertimbangkan bahwa nggak apa-apa lah, wong 100-200. Korupsi itu nggak harus uang loh ya, korupsi waktu. Ya. Next. Nah, yang terakhir adalah perhatian masyarakat. Kriteria perhatian masyarakat ini bisa kita lihat bahwa tidak semua masalah sosial itu menjadi perhatian masyarakat. Dan sebaliknya, tidak semua yang menjadi perhatian masyarakat adalah masalah sosial. Saya ulangi lagi, tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat. Dan sebaliknya, tidak semua yang menjadi perhatian masyarakat itu adalah masalah sosial. Contohnya ya, kecelakaan. Kecelakaan ini bukan masalah sosial, itu masalah pribadi karena ada kejadian-kejadian tertentu yang menimbulkan kecelakaan. Tidak semua orang mengalami hal tersebut. Bisa dipahami nggak ini? Ya. Kalau kemiskinan kan hampir seluruh orang itu menyadari bahwa itu masalah banyak orang. Tapi kalau kecelakaan itu kan situasional. Nah, tetapi itu menjadi perhatian masyarakat, betul nggak? Oke, contoh yang kedua, Ria Ricis menikah. Atta Halilintar mau punya anak. Itu menjadi perhatian masyarakat ya? Iya, Apakah itu masalah sosial? Tidak. bukan. Bukan. Nah, sebaliknya, kita lihat nih, ada orang yang ngamen, ada orang buang sampah sembarangan. Itu terkadang tidak menjadi fokus kita untuk mengatakan bahwa ini masalah. Malah nggak dijadikan perhatian. Ya wis lah, memang perilakunya seperti itu. Ya wis lah, memang orang itu miskin. Padahal itu masalah sosial. Nah, terkadang perhatian masyarakat itu seperti itu. Tidak semua masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat, dan sebaliknya tidak semua yang menjadi perhatian masyarakat adalah masalah sosial. Nah, kira-kira dihubungkan dengan situasi media sosial tadi. Apakah penggunaan HP sambil diluk tanpa berkomunikasi langsung dengan orangnya itu menjadi perhatian masyarakat? Tidak ternyata. Mereka tidak menyadari. Mereka menganggap itu sesuatu yang normal. Betul nggak? Benar. Kalau dikaitkan dengan sifatnya, media sosial tadi laten atau manifest? Laten. Next. Maka dari itu kita harus tahu nih penyebabnya orang-orang melakukan masalah sosial itu seperti apa sih. Faktor penyebabnya. Yang pertama itu masalah sosial bisa terjadi karena adanya faktor-faktor tersebut, yaitu ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Saya pakai bahasanya Pak Ranggi biar simpel. Secara ekonomi, ketika ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, itu akan menjadi sebuah masalah sosial. Kebutuhan hidup itu bisa primer, sekunder, tersier. Terkhusus di primernya. Ketika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya, maka bisa memunculkan masalah sosial. Seperti apa? Bisa pengangguran, kelaparan, kemiskinan, kriminalitas, karena mereka butuh makan. Nah, dari faktor ekonomi. Faktor budaya, ketidaksesuaian aturan, nilai, dan norma dengan situasi yang terjadi. Biasanya konflik antar suku itu karena adanya ketidaksamaan aturan atau norma di dalam antar suku itu, akhirnya mereka berkonflik. Contoh nih, saya terlalu memegang nilai norma saya nih, orang Jawa, ketemu sama orang Madura yang suaranya keras, saya nggak mau belajar dengan budaya mereka. Akhirnya saya bentrok, merasa bahwa mereka, kok ngomongmu keras sekali sih, kamu mau bikin geger sama saya. Nah, itu bisa muncul konflik. Atau muncul diskriminasi. Bisa memunculkan masalah laki-laki dan perempuan, gender. Dan masalah sosial lain adalah pernikahan dini. Ini dari faktor budaya, ketidaksesuaian nilai norma dengan situasi yang sebenarnya. Faktor biologis. Faktor biologis itu bahasa lainnya adalah ketika kondisi lingkungan masyarakat tidak mendukung faktor biologis masyarakatnya atau manusianya. Bisa jadi lingkungannya itu penuh dengan limbah pabrik. Sehingga dampak yang terjadi adalah masyarakatnya akhirnya mengkonsumsi atau menggunakan air-air yang terkontaminasi. Memunculkan masalah sosial baru, banyaknya penyakit menular, virus, keracunan makanan. Karena lingkungan yang tidak mendukung kepada kesehatan masyarakatnya. Bisa memunculkan masalah sosial. Saya nggak tahu nih ya, lumpur lapindo itu bisa memunculkan masalah sosial nggak? Bisa lah ya. Secara apa ada yang bisa memberikan gambaran nggak? Kira-kira kalau lumpur lapindo tetap nggak sekarang deh. Dulu, ketika lumpur mulai muncul, itu kan faktor biologis tuh ya. Nah, kira-kira dampak yang terjadi sekarang apa? Masalah sosialnya. Rumah-rumah di sana bagaimana? Kalau saya sih, menurut saya sih Pak, Ya. di sana itu ya terjadi penyebab yang masalah sosial itu karena kan terjadinya lumpur saat lumpurnya keluar itu masyarakat itu kayak ya mulai waspada gitu karena lumpurnya keluar terus gitu. Nah, karena itu banyak pemukiman di sana itu terpendam oleh lumpur tersebut karena saking banyaknya itu kayak menyebabkan kayak faktor ekonominya juga. Kan itu kan kayak mempengaruhi ekonominya juga masyarakat di sana. Ya biologis juga sih. Luar biasa analisanya. Yang terakhir adalah faktor psikologis.
atau psikologi. Nah, faktor psikologi ini adalah ketidaksamaan pola pikir. Nah, kalau psikologis itu pola pikir. Saya ulangi yang ekonomi ya. Ekonomi itu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidupnya, itu bisa memunculkan masalah sosial. Kalau faktor budaya, ketidaksamaan nilai dan norma dengan kehidupan nyata. Kalau faktor biologisnya itu kondisi lingkungan masyarakat tinggal itu tidak mendukung arah kesehatan. Kalau faktor psikologisnya adalah adanya perbedaan pola pikir masyarakat yang terkadang itu bisa memunculkan masalah sosial. Contohnya adalah munculnya orang-orang yang memiliki pola pikir yang berbeda di dalam satu masyarakat tersebut. Yang akhirnya masyarakat itu menilai kelompok itu adalah sesat. Oh, orang ini LGBT. Kamu dilihat dari mana? Kok cowok ke mall kok gandengan? Bajunya kok kembaran? I love samping, I love kanan ini. Oh, ternyata ada komunitasnya. Nah, itu secara psikologis bisa mengatakan bahwa ini masalah sosial. Berarti orang ini gagal menjadi orang di dalam masyarakatnya. Karena masyarakat mengatakan bahwa itu tidak sama dengan kebanyakan orang. Ada nih orang yang menyembah semua agama. Ada. Kita mengatakan aliran sesat. Ada orang yang menikah sesama jenis. Ada. Mungkin di masyarakat luas, lebih luas di negara yang lain, itu bukan dikatakan sebagai masalah sosial. Tapi kalau di Indonesia, masih. Karena kita mengedepankan nilai-nilai agama. Bisa dipahami anak-anak? Untuk faktor penyebab masalah sosial ini. Bisa, Pak. Bisa. Materi simpel ini, yaitu kriteria dan faktor penyebab ini, bisa menjadi rujukan kita dalam nanti kita akan melakukan pengerjaan lembar kerja peserta didik. Di sini Pak Randi akan berikan gambaran. Ini nggak usah ya, nanti saya akan berikan. Jadi hari ini setelah Pak Randi memberikan penjelasan secara singkat, Pak Randi minta kalian untuk mengerjakan LKPD, di mana kalian sudah membuat kelompok ya. Nanti dalam kelompok tersebut Pak Randi minta kelompok 1 nanti masuk ke room 1, kelompok 2 masuk ke room 2 dan seterusnya. Di sini Pak Randi akan buatkan breakout room-nya. Tetapi sebelum itu Pak Randi akan bagikan LKPD sesuai dengan nama kelompoknya. Saya bagikan. Oke, breakout room sudah saya buka. Silakan langsung masuk secara mandiri sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 masuk kelompok room 1 dan seterusnya. Nanti Pak Randi akan keliling untuk menanyakan apakah ada kesulitan. Oke, kalian bisa sambil share screen loh ya, anak-anak. Jadi apa yang kalian diskusikan silakan di share screen. Kan nanti kalau ada kendala tanyakan. Ini Pak Randi keliling dulu ya. Oh, siap, Pak. Iya, Pak. Oke. Kalian bisa share screen kok nak. Jadi nggak perlu sendiri-sendiri. Jadi sambil share screen didiskusikan LKPD-nya. Langsung ditulis di situ ya. Berbagi aja kamu nomor berapa, kamu nomor berapa. Gitu ya. Pak Randi sambil keliling melihat pekerjaannya anak-anak. Oke. Baik, Pak. Oke, anak-anak sedikit gambaran, kalian bisa share screen di situ tanpa harus menunggu Pak Randi. Jadi enak discuss share screen sekalian didiskusikan bersama untuk menjawab nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa. Gitu ya, Pak Randi sambil keliling di kelompok yang lain. Oke, Pak. Kalian bisa share screen ya anak-anak ya di situ ya, sambil dibahas bersama. Jadi tapi ngetiknya bisa semua bisa orang ngetik semua bisa. Gitu ya. Sambil Pak Randi keliling, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ini only host, Pak, yang bisa share screen. Oh iya, only host bisa. Silakan. Pak, saya mau tanya. Oh iya, silakan. Untuk yang tidak memiliki tabungan tuh emang termasuk itu masalah sosial. Ayo. Siapa tahu dia punya uang cash ya, atau gimana? Nah itu asumsinya pokoknya gambar itu nggak punya, orang itu nggak punya tabungan. Kira-kira itu masalah banyak orang nggak ya? Atau masalahnya sendiri? Ada yang ditanyakan? Kesulitan kah? Tidak, Pak. Oke. Orang menabung itu kira-kira nah tabungannya habis itu kira-kira masalah sosial atau masalah pribadinya? Pribadi, Pak. Pribadi sih, Pak. Karena kan yang Dia, Pak. mempengaruhi kan individu, Pak, nggak kelompok. Oke, kalau ada yang tabungannya habis jangan menyalahkan orang lain ya. Wah, ini tabungan saya habis ini. Ini ada konspirasi apa ya? Tersisa 1 menit. Iya, Pak, ya, Pak. Oke. Tersisa 1 menit. 1 menit, Pak. Oke.
Semangat. Di sini anak-anak sedang mengerjakan LKPD bersama kelompoknya di dalam breakout room, di mana breakout room ini dibagi dalam 4 breakout. Jadi anak-anak berdiskusi, mengerjakan, dan saya sudah keliling untuk melakukan bimbingan, memastikan bahwa anak-anak memahami LKPD yang mereka kerjakan, dan memberikan stimulus apakah mereka memahami juga maksud apa yang ada di dalam LKPD tersebut. Dengan waktu yang tersisa dalam 1 menit lagi, mereka akan menyajikan hasil pekerjaannya. Nah, untuk kali ini, Pak Randi akan meminta 1-2 kelompok untuk memberikan gambaran dari hasil yang sudah didiskusikan. Nah, dari hasil itu kira-kira nih pandangan kalian seperti apa? Dan mohon kalau ada kelompok lain yang menanggapi hasil pekerjaan yang disajikan, boleh raise hand untuk, oh menurut saya sih nggak gitu ya Pak, boleh, itu lebih bagus lagi. Oke, saya minta untuk penampil pertama, perwakilan dari kelompok 3. Nah, bisa share screen ya. Silakan monggo share screen dulu, setelah itu silakan dibacakan. Ya, langsung ya. Nah, ini adalah hasil pekerjaan kelompok kami, kelompok 3. Yang pertama, depresi. Di sini dari gambar tersebut terdapat orang yang depresi gitu langsung ya. Masalah sosialnya menurut kami tidak. Karena ini tidak termasuk masalah sosial karena hal ini hanya dialami oleh suatu individu. Nah, faktornya juga sama. Ini tidak terdapat faktor dari masalah sosial karena masalah ini ya individu tersebut yang mengalami. Selanjutnya KDRT. Menurut kami ini bukan masalah sosial karena masalah KDRT ini itu juga masalah pribadi, masalah keluarga yang dialami 2 orang itu. Hal ini membuat yang masalah yang terjadi itu yang terlibat itu hanya 2 orang saja. Jadi tidak termasuk masalah sosial. Faktornya juga sama karena tidak ada masalah sosial karena ini hanya 1 atau 2 orang yang terlibat, yaitu bersifat pribadi. Nah, yang ketiga itu tawuran. Menurut kami itu iya, karena itu disebabkan oleh konflik dalam suatu kelompok. Sehingga itu konflik ini tuh seperti menarik perhatian orang-orang atau memancing masalah sosial yang dialami orang-orang itu. Nah, banyak itu kerugiannya yang terdampak. Orang itu jadi itu banyak orang yang mengalami kerugian. Nah, makanya disebut masalah sosial. Nah, faktornya itu termasuk faktor budaya. Karena tawuran itu kadang disebabkan oleh konflik suatu kelompok. Yang selanjutnya adalah tidak memiliki tabungan. Nah, jawabannya tentu tidak. Karena ini hanya dialami individu atau pribadi dan tidak merugikan sekitarnya kelompok, tidak. Nah, tidak terdapat faktor sosial, soalnya ini hanya masalah individu tersebut. Nah, kelima ini, pandemi COVID-19. Ini jelas iya. Karena ini termasuk masalah sosial disebabkan oleh virus yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sekarang. Nah, ini juga termasuk masalah sosial yang disadari oleh masyarakat sekitar. Nah, faktor-faktornya itu ada 2, biologis dan ekonomi. Kalau yang biologis itu ya karena disebabkan oleh pandemi virus COVID-19 ini, dan juga itu mempengaruhi masyarakat sekitar, yang bisa menyebabkan masyarakat yang manusianya yang di sekitar wilayah itu ya sakit, bisa meninggal juga. Nah, karena itu pemerintah itu menyuruh atau apalah buat masyarakat menaati protokol kesehatan. Nah, faktor ekonomi juga dipengaruhi oleh COVID-19 ini. Itu karena banyaknya pengangguran pada masa pandemi ini dan juga ekonomi Indonesia pernah turun. Karena masyarakat susah untuk mendapatkan kerjaan karena sebagian perusahaan bangkrut karena COVID-19. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Wah, luar biasa. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Pak Randi. Kami dari kelompok 1 kelas 11 IPS Sosiologi ingin memberikan pendapat kami tentang LKPD yang sudah kami bacakan. Yang pertama adalah depresi. Menurut kami, depresi itu tidak termasuk ke dalam masalah sosial, karena ini hanya terjadi kepada seorang individu. Dan faktor yang menyebabkan itu bisa apa saja, bisa faktor ekonomi, faktor biologis, faktor budaya, faktor psikologi. Misalkan kalau untuk faktor ekonomi itu kayak terjadi permasalahan keuangan keluarga mereka. Kemudian untuk faktor budaya mungkin terjadinya perundungan. Dan untuk faktor biologis yaitu bisa saja pemerkosaan. Lalu gambar yang kedua, KDRT. Menurut kami ini juga tidak termasuk ke dalam masalah sosial karena ini tidak mengganggu masyarakat ya. Yang hanya ini terjadi pada 2 orang antara kekasih atau suami istri lah. Nah, faktor yang menyebabkannya adalah kemungkinan terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pendapat yang menimbulkan rasa emosi yang berlebihan yang membuat seseorang melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tawuran. Menurut kami, tawuran merupakan masalah sosial. Yang ditemukan oleh tawuran itu adalah warga di sekitar tempat tawuran itu merasa tidak nyaman dan dampak terparahnya itu adalah
di mana setiap terjadi tawuran akan ada beberapa korban, entah hanya luka-luka ataupun hingga kehilangan nyawa. Dan faktor yang menyebabkannya itu adalah faktor budaya. Mengapa? Karena mungkin saja pada pihak satu itu tidak menerima kehadiran pihak kedua dalam lingkungan mereka, seperti itu. Selanjutnya. Nah, yang keempat itu tidak memiliki tabungan. Menurut kami, ini tidak menimbulkan masalah sosial, karena ini tidak merugikan pihak orang lain atau dapat dibilang sebagai masalah pribadi, tetapi akan memungkinkan untuk merugikan pihak pribadi karena tidak adanya tabungan sebagai pegangan untuk kebutuhan sehari-hari. Faktor penyebabnya itu kemungkinan karena tidak adanya pemasukan dari hasil kerja dan mengakibatkan kosongnya saldo dan tidak bisa menabung. Sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompoknya Fabian, luar biasa ya. Memang kalian sudah mampu memahami apa yang sudah diberikan lewat sebuah pekerjaan di LKPD. Oke, anak-anak, saya akan menegaskan kembali ya bahwa di dalam LKPD itu ada 5 contoh tadi, di mana ada depresi, lalu ada tabungan yang kosong, terus COVID-19, tawuran, KDRT. Nah, apakah itu termasuk masalah sosial? Ada beberapa yang masalah pribadi, ada pula yang masalah sosial. Untuk KDRT, saya tegaskan di situ, karena ada lembaga yang menaungi permasalahan KDRT, maka KDRT ini bisa disebut dengan masalah sosial. Kalau kalian pernah dengar ada lembaga yang menaungi hak perempuan dan anak, nah itu kan biasanya permasalahannya tentang KDRT. Nah, untuk masalah depresi ini macam-macam. Nah, di sini tidak diwujudkan dalam wujud apa sih depresinya, maka bisa dikatakan sebagai itu masalah pribadi. Bisa depresi karena ulangan, depresi karena apa, bisa macam-macam. Nah, itu dikatakan sebagai masalah pribadi. Nah, selain dari itu adalah masalah sosial. Jadi KDRT, lalu tawuran, yang tadi sudah kalian sebutkan termasuk budaya ya, di Indonesia, terutama di Jakarta yang sering kita dengar. Terus COVID-19 itu termasuk masalah sosial yang sekarang kita hadapi. Terima kasih bahwa kalian sudah memahami proses pembelajaran pada hari ini. Cuman Pak Randi mau sedikit minta pertolongan nih ya ke kalian. Kira-kira nih apa sih yang bisa kalian refleksikan dari yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan masalah sosial. Apa yang tentang refleksi pada hari ini itu bahwa sampai sekarang ini itu masih terjadi permasalahan sosial di Indonesia ini, dan untuk menyelesaikan atau membereskan masalahnya itu ya ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dan juga ada kayak memberikan solusi, memberikan pendidikan kepada orang-orang akan tentang apa ya, permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia, dan membuat masyarakat itu menjadi sadar gitu ya. Sadar ya. Good, luar biasa. Jadi perlu adanya pendidikan supaya mereka menyadari bahwa situasi yang mungkin kita anggap normal itu ternyata masih masalah sosial. Oke, gitu ya secara gambarannya. Oke, Roland silakan mungkin pandangannya Roland. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat bahwa selama masyarakat kita berhidup berdampingan, masalah sosial itu akan selalu ada. Dan dari hal tersebut, hal yang bisa kita lakukan adalah kita tidak bisa menghilangkan masalah sosial itu di sekitar kita, tapi kita bisa meminimalisir hal buruk yang akan terjadi dari masalah sosial tersebut. Dan kita juga bisa mencegah dengan cara saling menghormati dan toleransi antar umat beragama dan sebagainya. Terima kasih. Luar biasa, jos ya, bahwa kalian sudah mampu memberikan refleksi. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini ya, Pak Randi juga akan menegaskan bahwa tujuan Pak Randi memberikan gambaran bahwa masalah sosial ini sangat penting ya anak-anak, karena banyak orang itu nggak menyadari bahwa situasi yang kita hadapi sekarang itu masalah sosial. Masalah sosial itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Perlu ada jalan keluar dan solusi. Nggak perlu menunggu pemerintah dalam melakukan suatu gerakan. Kita sendiri bisa mampu memberikan gerakan kecil yang menyadarkan banyak orang, terkhusus juga pemerintah, untuk melakukan sebuah sarana-sarana jalan keluar. Nah, dari sini saya harap tujuan pembelajaran kita tercapai, di mana kalian bisa menganalisa dan bisa menunjukkan sikap bagaimana kalian menghadapi situasi yang kita bisa sebut sebagai masalah sosial. Untuk mengakhiri ini, Pak Randi berikan satu evaluasi yang kalian akan kerjakan nanti setelah pembelajaran hari ini selesai. Saya sudah berikan di dalam ruang grup di WA. Ada 5 soal saja, kalian bisa kerjakan setelah itu. Oke, begitu dari Pak Randi. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Yenima.
Baik, mari teman-teman dan Pak Randi kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran sosiologi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Sukses selalu untuk kalian. Selamat belajar. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.